Kali ini kita masuk di latihan soal, yaitu menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Berikut adalah format dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nanti dibagi berdasarkan departemen-departemen. Ada jumlah produksi, nanti dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung atau JSTKL. Nanti kita peroleh jumlah jam tenaga kerja langsung atau JKST. Nanti kita kali dengan upah per jam atau TUST. Dan terakhir kita akan memperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran tenaga kerja, yang pertama yaitu kita menyusun anggaran jam kerja langsung terpakai. Di sini kita membutuhkan data anggaran produk dan juga jam standar tenaga kerja langsung. Setelah kita menyusun anggaran jam kerja langsung terpakai, selanjutnya kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita lihat perbedaan dari anggaran jam kerja langsung terpakai dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk anggaran jam kerja langsung terpakai, nanti kita isikan jenis barang yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi atau P ya, atau unit produk. Nanti ada departemen yang turut aktif dalam proses produksi, yaitu departemen. Lalu ada jumlah jam yang diperlukan untuk tiap jenis produk, yaitu yang standar ini. Lalu waktu produk barang dikerjakan, baik periode waktu produksi, baik bulanan, triwulan, kuartal, atau yang lainnya. Itu untuk anggaran jam kerja langsung terpakai. Sedangkan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang pertama kita isikan jumlah dan jenis produk yang diproduksi. Jadi di sini jumlah produksi. Lalu ada jam tenaga kerja untuk setiap unit produk. Nih. Lalu ada total jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung. Dan yang keempat ada tingkat upah rata-rata per jam dari tenaga kerja langsung, yaitu upah per jam. Dan dimulainya waktu pada saat barang diproduksi atau periode waktu produksi, baik bulanan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Jadi nanti disesuaikan dengan contoh kasusnya. Yang membedakan dari keduanya yaitu untuk yang anggaran jam kerja langsung terpakai, dia menggunakan data produk dan jam kerja langsung. Sedangkan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, dia menggunakan tingkat upah rata-rata atau upah per jam dari TUST ini. Yang membedakan tuh di sebelah sini. Kita masuk ke contoh soal. PT Berkah merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual kemeja. Kemeja tersebut membutuhkan dua jenis bahan baku, yaitu bahan A dan bahan B. Berikut ini adalah informasi terkait perencanaan PT Berkah pada tahun 2020. Rencana produk dimulai dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dan rencananya produk akan diproduksi melalui dua departemen, yaitu proses 1 dan proses 2. Berikut ini adalah informasi terkait penggunaan jam tenaga kerja per unit produk dan tarif upah per jam. Jadi di sini ada dua departemen. Clue yang membedakan antara anggaran tenaga kerja dan anggaran bahan baku adalah untuk anggaran tenaga kerja langsung di sini ada dua departemen, yaitu proses 1 dan proses 2. Sedangkan untuk anggaran bahan baku di sebelah sini cluenya. Jadi hati-hati untuk membedakan antara kedua anggaran tersebut. Nah, di sini ada departemen, terus ada standar jam tenaga kerja langsung ya. Lalu ada tarif upah per jamnya. Nah, pertanyaannya, susunlah anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai dan susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung.
Kita masuk ke solusi. Langkah pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu format dari anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai. Ada triwulan, ada departemen, ada jumlah produksi, ada standar jam tenaga kerja langsung, dan ada jumlah jam kerja. Untuk total jam kerja merupakan jumlah dari jam kerja baik untuk departemen proses 1 ditambah dengan departemen proses 2. Di sini ada 4 triwulan, kita isikan terlebih dahulu. Untuk produksi kita isikan sesuai. Triwulan 1 adalah 4.000, triwulan 2 5.000, triwulan 3 5.500, dan triwulan 4 adalah 5.000. Untuk jam standar tenaga kerja langsung adalah untuk proses 1 sebesar 0,1 jam. Ini sama semua. Lalu kita kalikan dari produksi dikali dengan jam standar tenaga kerja langsung. Jadi jumlah jam tenaga kerja langsung adalah untuk triwulan 1 400, kita scroll. Lalu kita masuk di departemen proses 2. Ya, tidak lama, kita copy saja. Nah, untuk jam standar tenaga kerja langsung untuk proses 2 adalah 0,3 jam. Untuk jumlah jam tenaga kerja, kita kalikan. Nah, untuk total jam kerja, di mana kita tambahkan dari JKST proses 1 ditambah dengan JKST departemen proses 2. Lalu untuk jumlah produksi, langsung untuk jam standar tenaga kerja langsung masih sama 0,1. Jadi jumlah untuk total jam kerja baik departemen proses 1 ditambah dengan departemen proses 2 adalah sebesar 7.800 jam. Next, kita masuk pertanyaan nomor 2, yaitu susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Langkah pertama yaitu kita siapkan format untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung. Seperti ini formatnya. Ada departemen yang membedakan yaitu proses 1 dan proses 2. Lalu ada jumlah produksi, ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, ada jumlah jam tenaga kerja langsung, ada upah per jam, dan terakhir adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Berarti format sama dengan yang ini, yang sebelumnya. Nah, kita masuk. Untuk triwulan 1 dari departemen proses 1, jumlah produksinya adalah kita samakan ya sesuai kasus. 4.000, untuk triwulan 2 5.000, triwulan 3 5.500, dan triwulan 4 adalah 5.000. Untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung adalah 0,1. Lalu masih sama, jumlah jam tenaga kerja langsung adalah perkalian dari standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Tarik. Lalu untuk upah per jam, yang membedakan ini ya antara jam tenaga kerja langsung terpakai dan juga biaya tenaga kerja langsung. Kita masukkan untuk proses 1, upah per jamnya adalah sebesar Rp2.000.
Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah perkalian dari upah tarif per jamnya dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Kita tinggal tarik. Oke, kita masuk departemen 2, masih sama, kita copy saja. Untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung adalah sebesar 0,3 jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung kita kalikan. Untuk upah per jamnya kita samakan dengan kasus adalah proses 2, yaitu sebesar 1.500. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung proses 2 adalah jumlah jam tenaga kerja langsung dikali TUST. Kita jumlahkan ya. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung proses 1 adalah sebesar 3.900.000 dan untuk proses 2 adalah sebesar 8.775.000. Untuk totalnya kita bisa masukkan di sini. Total biaya tenaga kerja langsung. Kita tambahkan. Kita peroleh untuk keduanya adalah baik. Jadi total anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Proses 1 adalah sebesar 3.900.000 dan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Proses 2 ada sebesar 8.775.000. Maka dari itu total biaya tenaga kerja langsung yaitu dari Departemen Proses 1 dan Proses 2 ditambahkan kita peroleh sebesar 12.675.000. Nah, setelah kita lihat ternyata ada kecocokannya. Berarti sebelum kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita bisa menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai terlebih dahulu. Kita bisa gunakan data dari jumlah jam tenaga kerja. Untuk proses 1 400, sebenarnya di sini 500, 550 dan 500. Ini tinggal kita kalikan dengan tarif upah per jam atau TUST. Untuk proses 1 2.000 ya. Nah, dan untuk proses 2 adalah 1.500. Nah, dari sini JKST kita kalikan dengan TUST. Kita peroleh anggaran biaya tenaga kerja langsung. Next, yang terakhir, agar Anda semakin mahir lagi dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung, di sini saya berikan tugas latihan soal. Silahkan kerjakan secara mandiri. Pengerjaan secara mandiri itu dapat mengukur kemampuan masing-masing. Jadi untuk itu Anda harus selalu berlatih agar Anda bisa semakin lihai dalam menyusun anggaran.
Baik, saya rasa untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi Anda, sedikit memberikan pencerahan terkait dengan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Silakan dikerjakan, semoga sukses.